Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari jual beli. Jual beli ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Jual beli yang dilarang yang bagaimana? Misalkan barang yang najis, bukan haknya dijual. Kamu pinjam temanmu barang bentuk apapun dijual, itu tidak diperbolehkan. Wong nyileh kok didol. Ono aneh ben ajaib zaman akhir ini. Dan yang boleh yaitu miliknya sendiri diantaranya, bukan milik orang lain. Barang yang baik, barang yang halal, yang baik segala-galanya, dan tidak boleh menipu. Nah, makanya dari itu jual beli kita tidak bisa lepas dari jual beli bentuk apapun di zaman-zaman akhir ini. Makanya kalian harus mengerti syarat rukunnya jual beli, harus saling ridanan, yadan biyatin. Tahu yadan biyatin? Ikhlas yang satu juga melepaskan, ikhlas ijab qabul. Ada ijab qabulnya. Ada barang yang sudah jelas diketahui kedua belah pihak dan mengerti. Kalau barangnya belum ada, tidak ada dan dijual misalkan, besok kalau saya punya rezeki banyak, sebagian saya jual dengan kamu, misalkan tidak boleh, belum ada barangnya kok dijual. Nah, ini kalian harus mengerti masalah jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak. Seperti halnya jual beli minuman keras yang memabukkan itu tidak diperbolehkan. Kita dilarang jual beli minuman keras. Pak, di luar sana kok ada? Ya biarinlah, karena mereka nggak mengerti, bahkan di lain syariatnya sudah lain. Agama kita tidak memperbolehkan minuman keras kita jual, misalkan barang-barang yang membuat mabuk atau mendem orang lain. Itu banyak sekarang, baik itu barang cair maupun bubuk atau termasuk bentuk apapun yang bisa memabukkan atau cengeng. Wis daeratin cengeng mendem itu. Cara wong kampungnya mendem. Lapo umben-umben. Aja dodol ngono iku gak oleh. Nah, ini kalian tantangannya berat. Ke depannya berbagai macam persoalan harus bisa menjawab dan harus bisa memberikan masukan yang terbaik. Kalau memang kita mengerti, disampaikan pada orang lain adalah termasuk sedekah jariyah lewat ilmu. Ilmu bentuk apa, Pak? Ilmu bentuk tentang ilmu fikih. Ilmu karena banyak sekali. Ada ilmu tauhid yang membicarakan tentang ketuhanan. Masalah Tuhan, keimanan itu namanya ilmu tauhid. Yang membicarakan tata cara beribadah, ilmu fikih, termasuk tata caranya sholat, syarat rukunnya, muamalah, jual beli, utang piutang dan sebagainya. Itu dipelajari dan dikupas dalam ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu sopan santun, ilmu ramah tamah, ilmu andap asor, itu dalam bab akhlak. Dan ilmu macamnya banyak sekali, kalian harus mengerti. Nah, seperti ini kalian kalau tidak mau belajar, sekolah, mengaji bab agama ya tidak mengerti. Perlu diketahui, mengaji sesaat itu lebih baik daripada sholat sunat satu malam suntuk. Mengaji satu hari lebih baik daripada ibadah puasa 3 bulan.
Artinya bagaimana? Ilmu sangat menentukan dalam segala hal. Karena ibadah tanpa ada ilmunya enggak jadi. Mengapa? Karena ilmu adalah segala-galanya. Kalau tidak diberi ilmu dalam ibadah bentuk apapun tidak diterima. Dalam kitab-kitab demikian, termasuk wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu dalam kitab Zubat disebutkan. Nah, dalam bab niat nanti diatur dengan niat. Karena apa? Orang yang berilmu bagaikan orang yang bercahaya. Kalau memang dalam diibaratkan berjalan di malam hari gelap gulita, orang yang membawa penerangan dan orang yang membawa apa itu penerangan dan yang tidak itu lain. Artinya apa? Orang yang berilmu dalam kehidupannya itu sangat indah, sangat ramah, sangat menawan, sangat bahagia dalam keadaan apapun. Itu orang yang berilmu walaupun ekonominya sedang. Nah, kalian semua ini waktu sekarang sedang mempelajari ilmu apa? Beberapa ilmu, tidak hanya satu ilmu, termasuk bahasa juga, termasuk ilmu pengetahuan umum juga kamu pelajari, tidak hanya ilmu agama. Gunanya apa? Gunanya untuk kita sehari-hari, terutama pada masa depanmu, masa dewasa, masa tua, besok kalau terjun di masyarakat. Nah, sekarang kalian sudah kelas berapa? Kelas 7. Harus mempersiapkan persiapan berbagai ilmu untuk menyongsong hari kemudian. Tantangannya kalian banyak sekali, tidak seperti sekarang. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh solehah. Allahumma amin. Mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Khairunas anfa'uhum linnas. Ini diantara sekilas kalian yang kamu tahui. Nanti bab yang lain ada yang bab masalah. Apa itu? Bab rumah tangga, masalah bab sholat, bab najis, bab muamalah, atau termasuk bab kemasyarakatan, masalah tentang persaudaraan kalian pelajari, dan kalian akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Dan yang berbahagia, yang beruntung adalah termasuk kalian semua. Kalau mau sungguh-sungguh pasti akan menemukan. Itu diantaranya. Dan masih banyak lagi. Kalian harus bisa menempatkan diri, bisa membagi waktu, bisa menggunakan waktu di masa muda kalian ini. Kalian bukan masa kecil lagi, menginjak dewasa atau masa muda. Kamu dulu kecil, terus remaja, dewasa. Jadi mulai berkembang karena fase-fase. Seusia kalian ini adalah gunakanlah yang sebaik-baiknya. Jangan terlena dengan waktu. Nanti yang akan beruntung, yang akan merasakan kalian sendiri. Bapak Ibu guru hanya memberikan support atau dorongan, atau termasuk masukan-masukan. Tinggal kalian mau apa tidak. Makanya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan terlena dengan waktu atau bermain saja. Apakah tidak boleh Pak bermain? Boleh. Siapa yang tidak boleh? Makanya kalian harus pandai-pandai mengatur waktu. Ya, diantara sekedar kalian mengetahui masalah bab jual beli. Bab jual beli itu harus jelas, dan barangnya harus jelas dan sebagainya. Ada yang tidak diperbolehkan lagi di zaman akhir ini. Wong nebas
Seorang contohnya ngene Cah. Wit pelem kayak kembang ditebasno, gak oleh, tidak diperbolehkan karena nanti bisa merugikan kepada pihak yang lain, merugikan atau menguntungkan, membuat gelo Jawa ni. Engko nak gak ana wohe sing tuku gelo, kembange akeh rontok kabeh. Kadang saiki tok wohe. Engko nak sing akeh dadi sing duwe gelo. Lho ngene iki lho. Padahal jual beli itu harus ya dan biadin, saling tampan tinampan, ikhlas kedua belah pihak. Kalau sudah dijual jangan dijual lagi. Misalkan di pohon itu sudah besar-besar, misalkan mangga bentuk apapun, mangga golek, arum manis atau mana lagi dan sejenisnya, kalau sudah dibeli orang lain ada bakul lagi jangan ditawarkan. Kalau memang bakulnya nggak tahu akan dibeli, itu sudah dijual miliknya orang lain, malah dijual lagi. Barang satu kedok atau 100 pohon dijual orang 5 misalkan, ada orang lagi tawarin lagi jadi lagi. Gimana ini? Nggak boleh. Ini namanya barang milik sudah milik orang lain karena sudah ijab kabul, sudah saling menerima kesepakatan kedua belah pihak dan dibayar bentuk uang atau bentuk yang lain, sudah ikhlas. Makanya sudah milik orang lain tidak boleh kalian jual lagi. Dan dikembangkan lagi, ini hanya sekedar contohnya banyak sekali. Dan kalau memang sudah ditawar orang 10 juta misalkan, tapi nggak jadi, jangan bilang ada pembeli lagi. Misalkan mangga tadi itu sudah ditawar 12 juta, gimana berani yo? Padahal nggak ada yang nawar 12 juta, menawarnya hanya 10 juta. Kalau dijadikan pembeli kedua, calon pembeli kedua, gimana? Yang 2 juta termasuk uang riba, uang kelebihan. Tidak boleh. Makanya harus jujur. Orang yang berbuat jujur hidupnya akan tenang di mana saja berada dalam keadaan apapun, karena semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus tahu masalah jual beli. Bahasa Arabnya adalah baik ada jual beli, ada penjual, ada pembeli, karena hidup di dunia ini tidak lepas dari jual beli. Kalau kalian orang nelayan, ya jual belinya masalah hasil tangkapan laut atau ikan atau sejenis yang lain boleh. Ini dengan cara penjualnya atau penjualnya harus dengan cara yang baik, dengan cara yang menurut agama, dengan cara jujur. Kalau barangnya baik, katakanlah baik. Kalau memang barangnya tidak baik, katakan tidak baik. Jangan ada unsur penipuan. Kalau ada unsur penipuan tidak diperbolehkan. Kalau ada unsur penipuan tidak diperbolehkan karena merugikan pada yang lain. Ini diantaranya demikian. Contoh ini hanya sekedar contoh. Kalian semua harus mengerti dan paham masalah urusan jual beli, karena besok akan kalian alami sendiri kalau sudah dewasa. Bahkan kalian sering membeli, walaupun belum dewasa, sering membeli jajan, membeli apa saja. Itu contoh. Sudah kalian kerjakan setiap saat, setiap kebutuhan, bahkan setiap hari kalian membeli jajan dan sebagainya. Nah, tapi kan belum mengerti tentang sebenarnya akad-akad apa Pak. Harus dan biadin, ada ijab kabulnya. Misalkan Bu tumbas es pinten niki sparingake, es teh sak gelas, tunggal gelas. Kan sering kalian lakukan demikian. Nah,
Itulah diantaranya, karena sudah jelas biasanya es teh itu berapa, 3.000 atau 2.000, atau es jus berapa, 5.000 atau 6.000 dan sebagainya. Dan kita sudah mengerti dan saling ikhlas kedua belah pihak, saling yadan biadin tampan tinampan. Itu diantaranya sekilas sekedar jual beli, dan masih kalian harus perdalam di waktu yang lain dan kitab-kitab yang lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin.